Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Jemaah ta'lim al-muqarrabin, mari kita melanjutkan atau seperti biasanya di awal pekan tiap bulan kita membaca risalah yang ditulis oleh Ibnu Qayyim, yaitu Bekal Berhijrah Zadul Muhajir. Di halaman 77 ada pembahasan seputar hasil daripada pergaulan dan saling loyal. Karena pada pertemuan sebelumnya kita telah membaca firman Allah Subhanahu wa taala mengenai fenomena yang akan terjadi pada hari kiamat, akan adanya orang-orang yang diikuti dalam suatu kesesatan, itu akan berlepas diri dari orang-orang yang mengikutinya dan saling tuding menuding nantinya. Itu pembahasan yang lalu dari firman Allah Subhanahu wa taala, ittabarra alladzina tubi'u minal ladzina taba'u, yaitu nanti pada hari kiamat orang-orang yang diikuti itu berlepas diri dari orang-orang yang mengikutinya. Wa ra'awul adzab wa taqatta'at bihimul asbab. Jadi mereka sudah melihat siksaan yang disiapkan dan juga hubungan mereka sudah terputus. Wa qala alladzina ittaba'u law anna lana karratan fanatabarra'a minhum kama tabarra'u minna. Orang-orang yang mengikuti orang-orang yang dalam kesesatan itu, mereka berangan-angan andai ada kesempatan kita dikembalikan ke dunia lagi. Itu ayat yang di halaman 75. Mereka berangan-angan agar ada kesempatan untuk kembali ke dunia. Fanatabarra'a minhum kama tabarra'u minna, supaya kita leluasa berlepas diri dari mereka seperti halnya mereka ini berlepas diri dari kita sekarang ini. Tapi apa ada kemungkinan Allah menyediakan kesempatan untuk kembali? Angan-angan yang tidak mungkin tercapai. Kadzalika yurihimullahu a'malahum hasaratin alaihim. Begitulah Allah memperlihatkan kepada mereka hasil amal perbuatan mereka ini hanya menjadi penyesalan. Sudah setengah mati begini dan begitu di dunia, tapi gara-gara disesatkan oleh orang yang diikuti dan menjadi loyal kepadanya itu, nah mereka memiliki amalan yang hanya berbentuk penyesalan. Wa ma hum bikharijina minan nar, dan dalam kondisi begitu pun mereka tidak bisa keluar dari neraka. Ya, neraka bukan seperti penjara yang bisa dibobol atau mungkin keluar dari neraka dengan cara menggali lantai kemudian keluar lewat terowongan tanah. Tidak bisa. Tidak seperti itu. Ini di halaman 76 dan 77 itu para pengikut orang-orang yang celaka. Kita bacakan ini ya. Ini adalah keadaan semua orang yang menjadikan selain Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai sahabat karib dan pemimpin
menolong dan memusuhi mereka, ridha dan marah terhadap mereka, karena sesungguhnya amalan mereka semuanya adalah batil dan akan ia lihat di hari kiamat kelak. Kemudian menyesalinya disebabkan karena besarnya kelelahannya dalam melakukan amalan itu. Semua itu disebabkan karena ia belum menjadikan loyal dan permusuhannya, kecintaannya dan marahnya dan pengutamaannya semata-mata karena Allah. Kalau kita loyal terhadap makhluk dan menjadikan makhluk itu dalam hati kita setara dengan Allah, yang seharusnya kita mencintai, mentaati Allah dalam hati kita. Nah, ini kalau ada yang dicintai selain Allah seperti itu, sehingga semua yang diperintahkan kepada kita walaupun buruk tetap dilakukan, walaupun salah tetap dilakukan, berujung dengan cara yang seperti ini pada hari kiamat nantinya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala membatalkan dan tidak menerima semua amalan yang pernah ia kerjakan dan memutuskan sebab-sebab itu. Kalau orang soleh di dunia ini memiliki keturunan dan teman-teman yang baik, orang-orang yang soleh, walaupun dia meninggal dunia masih ada sebab, karena ada yang bisa mendoakan. Sebelum dikuburkan juga jenazahnya sudah disolati, dan ketika meletakkannya di dalam liang lahat itu, yang meletakkan itu membaca Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Dia meminta tolong kepada Allah untuk meletakkan mayat ini dan berharap inilah sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dijalankan terhadap umat Nabi ini. Begitu juga setelah ditimbun, sebelum ditinggalkan, dan seperti yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam contohkan, beliau memerintahkan semuanya untuk masing-masing berdoa. Doakan, karena sekarang ini sudah mau ditanya nih. Doakan supaya dia baik dan teguh menjawab pertanyaan itu. Itu kalau teman-temannya dan keturunannya adalah orang yang bukan yang tipe-tipe dia memang kelihatan bersedih ketika mengantar jenazahnya. Ketika diturunkan mayat itu ke dalam liang lahat, dia ketawa-ketawa, ngobrol dan sambil begini-gini. Ketawa-ketawa tuh. Pas dia ditimbun, peduli amat, pokoknya langsung tancap motornya, tancap mobilnya pulang. Masing-masing sibuk. Dia sibuk dengan pertanyaan malaikat. Itu kalau teman yang tidak peduli. Artinya yang mengikat antara dirinya dengan temannya itu bukan agama, bukan tuntunan, ya, cuma saling memanfaatkan. Bagaimana supaya kita bisa makan dan bisa minum, dan bagaimana supaya kita dapat harta, dapat kedudukan di dunia ini. Peduli amat, pokoknya dengan cara apapun kita harus berkolega untuk mendapatkan segala-galanya. Nah, ini cara yang seperti ini berujung di akhirat nanti tanpa hasil, bahkan yang muncul hanya penyesalan yang tidak mungkin lagi direvisi. Jadi kita berkolega di dunia ini harus memikirkan, ya, siapa yang menjadi teman dekat kita. Nah, ini memutuskan sebab. Pada hari kiamat kelak akan terputus semua sebab atau hubungan dan wasilah. Wasilah itu media, Pak. Kecintaan, loyalitas yang ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dan tidak akan tersisa kecuali hanya sebab yang menghubungkan antara mereka, antara seorang hamba dan Rabb-Nya, yaitu keinginannya untuk melakukan hijrah kepadanya, berhijrah kepada Allah selama kita masih di dunia ini, dan kepada Rasul-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam, memurnikan ibadahnya semata-mata karena Allah, seperti cinta. Kita mencintai karena Allah, kita membenci karena Allah,
pemberian dan penolakan karena Allah, loyalitas dan permusuhan, pendekatan dan penjauhan, pemurnian dalam mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan meninggalkan perkataan selainnya, meninggalkan apa yang menyelisihi petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berpaling dari perkataan tersebut serta tidak peduli dengannya, memurnikan mutabaahnya, meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan semurni-murninya, seraya berlepas diri dari segala yang memalingkan darinya, terutama karena persekutuan antara ia dan selainnya, juga karena mengedepankan perkataan orang lain. Ini artinya di dunia ini kita mendapati pro kontra. Ya memang tabiat seperti itu. Para nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ketika turun di depan umat manusia, tidak semua manusia mengatakan ya kami ikut, kami taat. Tidak, banyak yang memusuhi, bahkan banyak di antara nabi dan rasul itu, para nabi dibunuh. Tidak semuanya mengatakan ya kami ikut. Makanya nanti pada hari kiamat ada fenomena di mana seorang nabi datang menghadap kepada Allah dengan hanya atau tanpa pengikut. Ada juga yang datang menghadap kepada Allah dengan satu pengikut. Ada juga dua, ada juga tiga, ada juga 3 sampai 9. Tetapi pengikut terbanyak adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah menjadikan kita sebagai pengikut beliau yang akan ikut merasakan air yang ada di telaga Al-Haud, Al-Kautsar yang disiapkan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan umatnya, di mana seseorang yang sudah meneguk air dari telaga tersebut tidak akan haus selama-lamanya. Amin ya rabbal alamin. Tapi ini membutuhkan perjuangan. Bagaimana memurnikan batin kita betul-betul kecintaan kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, beramal sesuai dengan tuntunannya, berakidah, mempergauli sesama makhluk dengan mengedepankan tuntunan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ya, inilah sebab yang akan terputus manfaatnya bagi pemiliknya, dan ini juga adalah ukuran antara hamba dan Rabb-nya, yaitu ukuran ubudiyah, penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala yang murni, dan ini juga adalah pengikat yang bisa menghalangi lalu menghubungkan kepada asalnya. Allahu Akbar. Ini ada kata-kata naqil fuadaka haitsu syi'ta minal hawa. Pindahkan hatimu kepada siapa saja yang engkau inginkan atas hawa nafsu. Mal hubbu illa lil habibil awwali. Tidak ada hakikat kecintaan kecuali kecintaan yang pertama. Kamanzilin fil ardi ya'lafuhul fata wa haninuhu abadan li awwali manzili. Oh, ini mimnya harus dihubungkan dengan nun ya. Ya, itu gambaran begini kemurnian. Sebenarnya ini penyair itu mengatakan begini, ini perkataan seorang wanita ya kepada suaminya. Dia katakan naqil fuadaka haitsu syi'ta minal hawa. Silahkan arahkan hatimu untuk mencintai siapapun yang kamu kehendaki atas hawa nafsu. Lalu dia katakan mal hubbu illa lil habibil awwali. Tidak ada hakikat kecintaan kecuali kecintaan yang pertama. Artinya begini, Ibnu Qayyim memuat ini kepingan bait syair ini untuk menginikan bahwa kecintaan yang murni itu hanya kepada Allah. Semua kecintaan yang diarahkan kepada selain Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam itu akan berujung dengan
penyesalan. Intinya hati ini harus ditata lebih banyak. Makanya mengapa orang mengatakan Al-Habib? Apa arti Habib? Yang dicintai. Habib, Habib, orang yang dicintai, karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang harus dicintai. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi. Jadi tidak sempurna keimanan seseorang sampai saya menjadi orang yang paling dia cintai. Jadi ini harus dibuktikan bagaimana. Tapi membutuhkan amalan juga ya, memperbanyak selawat kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, khususnya pada malam Jumat dan pada hari Jumat. Berusaha mengamalkan tuntunan beliau sekuat atau semampu kita, yang wajib, yang sunnah. Ya, ini membutuhkan usaha dan meminta pertolongan kepada Allah agar ditolong untuk itu. Karena kita itu tidak hebat. Kita tidak hebat. Kita membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang yang baik. Tapi kalau mengandalkan diri kita seakan-akan kita hebat, itu menjadi penyebab jauhnya kita. Jadi harus banyak minta tolong kepada Allah. Makanya kepada Mu'adz, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai Mu'adz, sesungguhnya aku mencintaimu. Demi Allah aku mencintaimu wahai Mu'adz. Oleh karena itu jangan meninggalkan untuk mengucapkan setiap sesudah salat, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika." Jangan sama sekali engkau tinggalkan untuk mengucapkan setiap sesudah salat, Allahumma a'inni ala dzikrika, ya Allah tolonglah aku untuk senantiasa berzikir kepadamu, wa syukrika dan bersyukur kepadamu, wa husni ibadatika dan selalu memperbaiki ibadah kepadamu. Maaf atas keterlambatan karena saya baru datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.